Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang pada malam ini kita sudah sampai ke halaman 13 dalam bab Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, keutamaannya ilmu dan belajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada paragraf berikutnya Al-Imam Ghazali menulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa umatku yang menghafal hadis sebanyak minimal 40 hadis, lalu hadis itu disampaikannya kepada orang lain atau diamalkannya, maka aku berhak memberikan syafaat kepadanya dan nanti aku akan menjadi saksi di hari kiamat. Menghafal berapa hadis? 40. Sudah hafal berapa, Pak? Banyak aslinya, Pak, nggak sadar aja, Bapak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Hadis bukan itu? Hadis kan ya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu hadis juga. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, hadis. Ya kan? Apalagi an-nadzafatu minal iman, hadis. Tinggal tambahin aja, nyari yang kalau bisa mah dicatat. Catat itu maksudnya dipastikan sebetulnya kita tuh hafal berapa gitu. Kalau belum, cari mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu dua. Satu, mendapat syafaat dari Nabi. Yang kedua, Nabi akan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita di sana. Memang kesempatan mendapatkan pahala dan kebaikan itu banyak sisi-sisinya banyak. Cuman kalau kita mengabaikan kebaikan sekecil apapun, itu sebuah kelalaian. Nggak jauh dari tamsil atau analogi harta dunia lah. Sekarang Bapak kerjaannya apa? Misalnya PNS. Tetangga menawarkan, ini Pak bisa bantu saya enggak? Kalau bisa bantu saya, mudah kok. Misalnya ini Bapak ada kenalan yang punya ini tidak, misalnya tanah deh lah, ya tanah. Saya lagi butuh tanah ukuran sekian, yang kira-kira pinggir jalan, pinggir kali, ngadepnya ke timur, masuk mobil misalnya. Lah, saya mau udah cukup PNS, ngapain begitu? Apa begitu? Atau iseng pengen nyari? Atau maksudnya coba nawarin ketemu? Atau diabaikan? Menurut Bapak gimana? Udah cukup PNS. Saya kira akan nyoba, paling tidak di WA lah. Ada yang punya tanah kriteria ini enggak? Tiba-tiba ada yang ini, yang apa namanya, yang nyaut. Kira-kira gimana tuh, Bang? Iya kan? Jadi itu contoh, belum ibu-ibunya, ya, jualan apalah pinggir jalan. Misalnya apa ya, dimsum itu ya. Lalu ada yang nitip apa namanya? Ada donat, ada pastel dan lain-lain lah gitu. Lalu kita tolak. Udah cukup ini aja, dimsum aja. Saya kira enggak juga, Pak. Maksud saya apa?
terhadap dunia kadang kita lumayanan kan ya, kenapa enggak lumayan terhadap akhirat? Harusnya lebih lumayan terhadap akhirat. Sholat berjamaah dari rumah ke musola, tujuannya ya memang mau sholat berjamaah. Tapi kalau di perjalanan menuju ke musola ada kesempatan berbuat baik, kenapa nggak diambil? Ya, apakah nolong kucing kejepit atau buang duri di jalan, itu kan lumayan. Tidak hanya menuju ke musola. Ya, ini sering terjadi pada ibu-ibu, terutama yang nggak mau dimadu. Ya, ibu kalau mau dimadu surga, enggak, saya mah masih banyak cara mendapatkan surga, bukan hanya dari satu sisi ini. Itu contoh yang berat tuh ya. Jihad, nah enggak, saya mah jihad mah mendingan taklim, nah gitu kan. Ya sebetulnya sih nggak ada pemaksaan. Kalau mau beribadah sesuai kemampuan, ya memang itu yang nyaman. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Udah tua, jalan aja susah, ngapain mau ke Palestina? Uang tak punya, jalan susah. Udahlah di sini aja, mendingan hidupin musola, itu juga sama jihadnya. Ya, kecuali yang tenaganya kuat, kalau meninggalkan keluarga juga tercukupi, ya silakan saja. Itu adalah panggilan jihad bagi orang yang mampu, termasuk haji. Haji itu kan jihad. Kalau nggak punya, ya jangan ngutang-ngutang. Umroh nggak boleh ngutang, Pak. Lebih utama bayar hutang daripada umroh tapi dapat hutang. Termasuk kurban, ya. Nah, maksud saya ini dalam membaca hadis ini, dalam membaca kitab Ihya ini adalah kitab ini atau hadis ini menyampaikan siapa yang hafal 40 hadis maka Nabi akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat dan Nabi juga akan menjadi saksi. Kabar gembira atau biasa-biasa saja nih? Tergantung kekuatan iman kita. Kalau iman kita kuat, ya ini kabar gembira. Kalau iman kita lemah atau biasa-biasa saja, nerimanya biasa-biasa saja. Lafadznya berbunyi hafidho, man hafidho, begitu. Ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang menghafal? Hafidho itu salah satu maknanya menghafal. Tapi ada makna yang lain. Hafidho itu maknanya menjaga. Jadi kalau begitu, tidak harus lafadznya dihafal, tapi menjaga hadis itu bagian dari mengamalkan ini. Misalnya kata Nabi, nggak tahu lafadz Nabinya kayak apa, tapi Bapak sudah mengatakan kata Nabi jangan berdosa, ya kan? Itu sudah mengamalkan hadis namanya, Pak. Tidak harus hafal, yang penting menjaga. Karena makna daripada hafidho, lafadznya man hafidho ala ummati, siapa yang menjaga atas umatku arba'ina hadis, 40 hadis, ya, min sunnati, dari sunnah, hatta yu'addiya ilaihi kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Tuh begitu, Pak. Dulu saya waktu di pondok ada kitab kecil namanya Al-Mahfuzot. Al-Mahfuzot itu isinya hadis semua itu, tapi pendek-pendek. Model itu tadi an-nazafatu minal iman, al-ilmu nurun, apalagi man sobaro zofiro, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, man jada wajada, apa kan? Sebenarnya kalau Bapak dicoba dianalisa lagi, itu banyak Bapak hafalannya, tinggal tambahin lagi dikit lagi kalau memang kurang. Tapi ya mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan, di mana itu kita
tahu bahwa itu adalah perintah Nabi. Man shoma Ramadan kan apa kan? Ya, imanan wa ihtisaban. Ya. Termasuk ya. Ini an-nikahu sunnati, terus innamal amalu binniyat, banyak asli. Aslinya banyak Pak, cuman Bapak nggak terasa aja. Ya. Jadi dalam sholat itu ada bacaan sunnah. Itu hadis aslinya Pak, hadis. Rabbi firli warhamni wajburni, termasuk mau tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika, itu juga hadis. Mau makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadis. Banyak, insya Allah banyak. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Insya Allah kita dapat syafaat. Amin ya Rabbal alamin. Tetapi Pak, syafaat itu adalah bukan hanya kepada orang yang tidak masuk surga lalu dengan syafaat masuk surga, tetapi syafaat itu bisa menaikkan derajat di surga. Misalnya surga itu ada 7 tingkat. Kita ada di tingkat bawah 7, ya. Pengen naik ke 1, itu ada syafaat dari Nabi. Dengan syafaat Nabi naik tingkat 2, dengan syafaat Nabi naik tingkat 3. Jadi masalahnya ada orang Islam yang nggak percaya sama syafaat, percayanya sama amal dirinya sendiri. Jadi yang menyelamatkan kita adalah amaliyah kita. Nggak ada syafaat atau nggak berpengaruh syafaat itu. Nah itu ya biarkan. Kalau kita percaya syafaat ya cari, ya. Nah yang keduanya, Nabi akan menjadi saksi. Saksi bagaimana maksudnya? Di dalam surat itu, Pak, surat An-Nisa ayat 41. Waktu itu Nabi minta sahabat Ibnu Mas'ud membaca. Kata Nabi begini, Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran turun kepadamu? Lalu kata Nabi, aku rindu ingin mendengarnya dari orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud membaca dari awal surat An-Nisa pas sampai ayat ke-41, di mana di sana berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi nangis Pak, tersengguk-sengguk. Sabda Ibnu Mas'ud dengar suara tangisan Nabi, lalu nanya, kenapa nangis ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud, bagaimana aku tidak terharu? Ayat tadi menjelaskan bahwa aku nanti akan menjadi saksi atas umatku. Ketika itu umatku dihisab. Para nabi menyaksikan umatnya masing-masing. Tetapi aku bukan hanya umatku, tapi aku disuruh menyaksikan umat dari nabi sebelumnya. Nabi Adam, umatnya ada berapa, dihisab satu persatu, aku menyaksikan. Nabi Idris pun demikian, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya sampai Nabi Isa. Ketika umatnya dihisab, aku menjadi saksi, terlebih pada umatku. Tiba-tiba ketika aku menjadi saksi, ada umatku yang nggak selamat. Apa aku nggak sedih? Dihisab Pak Jailani misalnya, dihisab amal buruknya berat. Kata malaikat, neraka. Coba, sedih nggak nabinya Pak sebagai rasul atas umatnya? Jadi aku nggak bisa membayangkan katanya kalau umatku banyak yang nggak selamat. Ibnu Mas'ud, ya Allah, gimana nanti nasib umatku? Begitu. Itu ayat ini menjelaskan bahwa Nabi nanti akan menjadi saksi. Makanya pantas kalau
seorang sufi wanita yang bernama Siti Robiah Al-Adawiyah. Ketika itu beliau ditanya oleh muridnya, "Tuan Guru, saya perhatikan Anda ini sholat nggak selesai-selesai. Siang sholat, pagi sholat, sore sholat, malam sholat. Berapa rakaat? Saya nggak bisa menghitung." Dalam satu riwayat, beliau itu sholatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Itu ada yang mengamati salah satu muridnya. Pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan begitu banyak sholat? Apa nggak cukup dengan 20 rakaat, 30 rakaat? Kayak jamaah al-mabrur kan cukup tuh 2 rakaat udah. Coba ya. Oh, ini banyak banget. Lalu kata Siti Robiah Al-Adawiyah, "Anakku, tidak ada yang Bunda cari. Bunda tidak mengharap pahala, tidak karena takut dosa. Bunda hanya ingin membahagiakan Rasul. Biar Nabi nanti bahagia melihat Bunda dihisab, amal baiknya banyak, dan Nabi tersenyum di sana." Tuh, begitu Pak. Ajarannya tinggi yang seperti ini. Ajaran yang penuh cinta. Cinta pada Nabi, cinta pada ajarannya, cinta pada Allah. Jadi begitu banyak sholat yang dikerjakan, permintaannya hanya satu, harapannya cuma satu. Harapannya adalah ingin membahagiakan Nabi. Karena berdasarkan ayat ini dan berdasarkan sabda Nabi, bahwa Nabi nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Tuh, ya. Jadi ya kalau belum disebutnya matanya rabun, kalau mulutnya belum capek, kalau dia lisannya masih bisa baca, ya diharapkan bisa menghafal lagi hadis yang banyak, kira-kira minimal 40, yang pendek-pendek. Syukur yang panjang-panjangnya hafal. Nggak usah kayak Ustaz Adi Hidayat, ada di halaman sekian hadis, udah itu mondoknya lama itu. Iya. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man hamala min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumul qiyamah faqihan aliman." Siapa yang membawa itu dalam artian mengamalkan. Man hamala min ummati arba'ina hadisan. Siapa yang semakna dengan hadis tadi pertama. Siapa yang membawa hadis, siapa di antara umatku yang mengamalkan hadis 40 hadis, maka dia akan berjumpa Allah sebagai orang yang alim dan faqih. Orang alim dan faqih. Kalau orang alim itu ciri-cirinya apa? Faqih itu ahli fikih, alim itu pinter. Cirinya orang pinter, orang fikih gimana kalau ditanya? Pasti bisa. Masa orang pinter nggak bisa? Kalau nggak bisa namanya bodoh. Jadi orang yang hafal hadis itu Pak, walaupun di sininya kelihatannya nggak begitu pinter, begitu menghadap Allah jadi pinter. Tuh syafaat Nabi sampai ke sana. Sehingga kalau ditanya marrobuka pasti bisa. Karena dia telah menghafal 40 hadis, telah mengamalkan 40 hadis. Pasti bisa. Orang menghadap Allah menjadi orang yang faqih, orang yang alim. Berarti kalau begitu kan pinter. Kalau pinter berarti kalau ada pertanyaan pasti bisa jawab. Itu hadis yang kedua. Yang ketiganya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang
paham terhadap agama Allah, terhadap syariatnya, kafahullah ta'ala ma'ahamah, maka Allah akan cukupi segala urusannya. Jadi nggak akan kesulitan dalam apa disebutnya hiruk pikuknya urusan dunia. Akan Allah cukupi, akan Allah selesaikan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Sekali lagi, Mbak, ini bab masih tentang keutamaan ilmu. Jadi masih ada kaitan dengan ilmu. Ya. Siapa yang ahli fikih, siapa yang paham dengan agama, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Gitu. Maka kalau orang yang menghitung secara matematis nggak bakal ketemu, Pak. Misalnya begini deh, urusan hari itu, misalnya ada 100 masalah. 100 masalah itu secara logika bisa diselesaikan harus dengan minimal 8 jam. Ini nggak bisa kalau 8 jam nggak selesai. Tapi nyatanya bagi orang yang ahli fikih, terutama paham agama, dia tidak akan tinggalkan sholat duhanya, dia tidak akan tinggalkan tadarusnya. Padahal secara hitung-hitungan, tadarus dan duha pasti menyita waktu. Sehingga dia berkata, ya Allah, aku ingin melaksanakan sunnah Rasulmu, aku ingin mendekatkan diri kepadamu, maka bantulah urusanku. Jadi yang harusnya tadi 8 jam itu cukup dengan 7 jam, Pak. Allah bantu nantinya, begitu maksudnya. Di antaranya seperti itu contohnya. Jadi akhirnya ibadahnya dapat, cinta nabinya dapat, mengamalkan ajaran Rasulnya juga dapat, kerjaannya juga selesai. Ngurusin kerjaan rumah ya nggak ada ujung-ujungnya memang. Iya. Saya amati dulu mertua saya, itu nggak pernah tinggal sholat duha, ya termasuk tahajud juga, walaupun kemana-mana gitu ya. Kalau ke saya sini juga begitu, walaupun disebutnya tuh repot kayak model ada hajatan pernikahan, tapi nyatanya selesai semua urusannya. Nah, ini banyak yang tidak percaya karena di sana memang ada ujian. Ujiannya adalah hitung-hitungan secara matematis, ya, hitung-hitungannya seperti itu. Bi ghairi la yahtasib itu maksudnya bagaimana? Ada saja rezekinya. Orang yang ahli agama itu ada saja rezekinya. Tapi ironisnya, kalau motifnya mencari rezeki, malah justru susah, malah nggak tenang-tenang. Pengen bisa ceramah, kenapa? Ya lumayan sih, saya lihat amplopnya. Nah, nggak bener tuh, Pak. Pasti nggak beres ya, nggak beres. Akhirnya datang ke masjid, jadwalin dong khutbah saya dong. Saya kan udah kursus. Hanya begitu tuh, Pak. Karena yang dilihat itu ya seperti itu, nggak akan sampai apa yang disabdakan Nabi ini, nggak akan sesuai, nggak akan terbukti. Yang terbukti ini memang benar-benar kalau dia mengamalkannya, karena memang dari awal dia itu mencari ilmu, ya bisa ngaji karena memang mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Nggak pengen dipanggil ustaz, nggak, tujuannya maksudnya nggak ke arah sana. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alim. Wahai Ibrahim, ini firman Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Ibrahim,
aku ini alim, aku ini sangat mengetahui, maha mengetahui. Aku ini maha pinter. Uhibbu kulla alim, maka aku cinta pada yang pinter-pinter. Jadi orang pinter itu dicintai oleh Allah. Tapi ada tapinya, ini kan hadis tentang keutamaan pinter. Ada juga kan ininya, sisi negatifnya. Hati-hati orang pinter itu jangan juga sembarangan melakukan kesalahan. Karena sekali melakukan kesalahan dosanya dua. Sudah dosa dirinya, dosa diikuti oleh orang lain. Tuh resikonya orang pinter tuh. Ya. Dan orang pinter kalau nggak diamalin dituntut. Dituntut, Bang. Bisa ngomong doang atau punya ilmu nggak diamalin. Jadi gimana? Bapak milih pinter apa milih bodoh? Aduh, serba salah ya. Bodoh jadi rumput, pinter ujiannya berat banget. Sekali jatuh nyungsep. Jadilah pinter yang benar, jadilah bodoh yang yang sadar. Ya, sadar. Kalau bodoh sadar apa anunya apa namanya sikapnya? Pasti nyari ilmu, pasti ngaji. Kalau pinter benar, tidak merasa pinter. Yang benar itu adalah bodoh merasa bodoh, tapi kalau pinter jangan merasa pinter. Begitu baru rumusnya. Kalau pinter merasa pinter, ujungnya apa? Sombong, apalagi bodoh merasa waduh, luar biasa. Allah paling benci sama orang bodoh tapi merasa pinter, disebutnya sok pinter jadinya. Iya. Banyak nggak yang seperti itu? Nggak ada di Al-Mabrur ya? Nggak ada. Lalu yang berikutnya ada hadis Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, al-alim aminullah subhanahu wa ta'ala fil ardh. Orang alim itu adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Disebutnya khalifah, disebutnya wakil Allah di muka bumi. Allah punya syariat, Allah punya perintah, Allah punya larangan. Yang menyampaikan syariat atau perintah atau larangan siapa kalau bukan orang alim? Maka dialah sebagai wakil Allah untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada kita. Makanya kata Nabi, al-alim aminullah fil ardh. Orang alim itu adalah wakil atau kepercayaan Allah di muka bumi. Kalau orang bodoh nggak jadi wakil Allah. Orang bodoh itu seringnya memanfaatkan Allah. Allahnya dimanfaatin untuk kepentingan dirinya. Itu orang bodoh. Demi Allah, demi Rasulullah, udah demi Allah, demi Rasulullah. Padahal apa yang dikatakan bohong. Itu orang bodoh. Udah bodoh terlaknat lagi. Jadi tandanya orang alim nggak bakal mengucapkan demi Allah. Kalaupun harus pada konteks yang sangat terdesak, ya, ditodong misalnya, dirampok atau dijajah gitu, itu baru keluar kata-kata itu. Untuk hal-hal sepele cukuplah dengan kata-kata, karena orang pinter, orang mukmin, orang Islam harusnya tidak pernah bohong, sehingga kalimatnya tidak akan bohong. Karena kalimatnya tidak akan bohong, mestinya nggak pernah pakai sumpah. Biasanya yang sering pakai sumpah itu tandanya orang yang suka bohong. Iya. Bisa kok nandainnya gampang. Kalau ada orang yang menggunakan demi Allah atau sering sumpah, tandanya dia sering-sering bohong. Semakin dikurangi itu demi Allah, berarti semakin menjaga dirinya dari bohong. Jadi kalau begitu orang bodoh memanfaatkan Allah untuk kepentingan dirinya, untuk menutupi kebusukannya. Orang bodoh.
Ya, kalau orang pinter, insya Allah itu benar-benar sudah 99%, Pak. Begitu. Pak Muh, nanti sore ke rumah ya. Insya Allah. Nah, insya Allahnya tuh udah kebaca, nggak kemana-mana, sehat, apalagi libur, ya, gitu. Tapi kalau orang bodoh itu udah tahu nggak bisa, tapi ngomongnya insya Allah. Nah, itu orang bodoh tandanya. Memanfaatkan Allah biar dianggap atau disangka kita itu bisa. Tuh, banyak tandanya orang bodoh dan orang pinter dari apa perbedaannya itu. Tandanya orang pinter begini, tandanya orang bodoh begini. Bukan dengan pengetahuannya, Pak, tapi dengan konsekuensi bagaimana dia memanfaatkan Allah untuk kebaikan apa untuk menutupi kekurangannya. Tuh, begitu. Jadi kalau begitu, semua kita punya kesempatan menjadi aminullah, yaitu kepercayaan Allah di muka bumi, khalifatullah, pemimpin, ya, pemimpin Allah di muka bumi, pemimpin untuk mengurus kehidupan di muka bumi, dipercayakan kepada kita. Allah mempercayakannya kepada kita, bukan kepada para malaikat, apalagi kepada selain malaikat, jin dan binatang. Ya, itulah beberapa keutamaan ilmu dan orang-orang yang memilikinya sampai setinggi itu, sampai seagung itu penghormatan Allah kepada orang-orang yang berilmu. Jadi kesimpulannya dari paragraf ini, yang pertama, Nabi menginformasikan bahwa orang yang hafal 40 hadis punya kelebihan. Kelebihannya satu diantaranya adalah dia akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, akan disaksikan oleh Nabi sebagai orang yang dapat membahagiakan Nabi nanti di akhirat. Dan hafidho itu maknanya bukan hanya menghafal, tapi juga punya makna menjaga. Ya, ada kan hadis juga yang mengatakan man hafidho asmaul husna, siapa yang menghafal asmaul husna wajabat lahul jannah, maka baginya wajib masuk surga. Kalau sekedar menghafal kan kayaknya nggak mungkin, Pak, ya. Maka hafidhu di sana maknanya menjaga sifat-sifat Allah Ar-Rahman, dijaga baik-baik, benar-benar dengan serius. Ar-Rahim juga demikian, dan yang lain-lainnya. Tuh, pasti itu masuk surga. Sebagaimana haji mabrur juga pasti masuk surga. Surga itu mahal apa murah? Mahal apa murah, Pak? Murah. Murah, tapi berat ya. Tapi berat. Kalau ditanya murah ya. Cuman kalau berat apa ringan? Berat. Tapi kalau orang sufi ditanya, wah ringan banget. Neraka malah berat gitu. Orang sufi itu. Surga ringan. Kalau neraka berat. Yang kedua, simpulan yang kedua, bahwa orang alim, siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama, maka urusannya akan dibantu oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Dan yang kedua, akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Yang terakhir, bahwa orang alim, orang pinter adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Maka Allah saja menghormati mereka,
apabila kita tidak menghormati mereka, maka kita termasuk orang yang bodoh. Cirinya orang pintar satu lagi adalah mampu menghormati orang yang berilmu. Ya, mampu menghormati orang yang berilmu. Bapak nonton YouTube kali ya. Egi, kenal Egi? Anak angkatnya ADM. Nonton nggak? Egi? Nggak nonton? Nggak nonton? Tahu ya? Si anak kecil, anak angkatnya KDM. Iya. Itu kalau saya mengamatinya, ya anak polos, anak belum berilmu. Artinya kalau anak begitu ya nggak ngerti dosa, nggak ngerti anggah ungguh. Ya, gubernur aja ditepakin mulu gitu kan, ya kan? Diledekin mulu, ditonjokin mulu. Nah itu artinya ini contoh orang yang belum berilmu, gak bakal bisa menghormati orang yang punya jabatan, orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu pasti akan menghormati dari sisi panggilan, dari sisi apa disebutnya kalau Jawa anggah ungguh, ya sopan santunnya pasti akan tercermin dari orang-orang yang pintar. Kalau orang itu nggak pinter akan kelihatan bagaimana sikap terhadap orang-orang yang berilmu. Nah mudah-mudahan uraian yang sedikit ini mampu menambahkan keimanan dan kualitas ilmu serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah berikan kekuatan lahir batin untuk mampu mengamalkannya, tertarik akan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang Allah telah sampaikan kepada Rasulnya lalu sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga berikan umur panjang kepada kita untuk terus istiqomah beribadah dan diberikan juga harta yang banyak yang bisa berbagi kepada orang-orang lain, serta juga tetap cinta untuk terus-menerus mengaji, mencari ilmu Allah sampai kita dipanggil olehnya dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.